Lalu kalau sujud boleh merem nggak? Nah, ini orang kadang ada pengen husunya sujud merem gitu kan? Gimana tuh? Wa yusannu fathu ainaihi halatas sujudi kama qalahu Ibnu Abdis Salam wa aqarruz Zarkasi wa yukrahu. Disunahkan membuka kedua mata ketika sujud. Makruh memejamkannya sebagaimana perkataan Ibnu Abdus Salam dan Imam Zarkasi yang menetapkan sebagaimana sunnah Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi ketika sujud itu sunnahnya matanya dibuka, jangan merem. Saya otomatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak jamaah Yasin rutin malam Jumat, alhamdulillah kita lanjutkan kembali diskusi fikih kita, masih membahas tentang sujud sebagai rukun sholat yang nomor ke-7. Kemarin kita sudah bahas sujud itu 2 kali setiap rokaatnya. Jadi kalau sholat zuhur sujudnya berapa kali? Tinggal kalikan saja. 2 kali 4 jadi 8 kali sholat. Nah, kemarin juga sudah dijelaskan bahwa yang namanya sujud itu meletakkan kepala, tepatnya jidat kita di tempat sujud dan mengangkat bagian bokong kita supaya lebih tinggi daripada kepala kita. Nah, di sini dilanjutkan wa ma'a tahamulin bijabahatin faqat ala musallahu bi ayyana lahu thiqlu ra'sihi khilafan lil imam. Bersamaan dengan itu, tekanlah jidatmu atau dahimu ke tempat sholat seukuran berat kepalamu. Hal ini berbeda dengan paham Imam Haramain. Jadi sunnah yang berikutnya pada saat sujud itu adalah menekan sedikit kepala kita atau jidat kita ke tempat sujud. Jadi agak sedikit dikasih power, dikasih tenaga ketika kita sujud. Nah, tuh ya. Kenapa? Karena di sini ada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza sajadta famakkin jabahataka minal ardi wala tankir nakran." Apabila kamu sujud, taruhlah dahimu, jidatmu di bumi, di sajadah, dan janganlah sekedar menepuk asal menempel. Jadi nggak boleh kita sujud itu asal nempel langsung diangkat lagi. Nah, jadi harus benar-benar dahi kita itu, jidat kita itu di tempat sujud. Dan afdolnya itu dikasih power sedikit. Tapi jangan terlalu juga, nanti malah sakit leher. Ya. Ini aja sekira-kira nyamannya kita aja gitu. Ya. Wa wad'i ba'di rukbatin, meletakkan sebagian dari kedua lutut rukbatahi. Wa ba'di batni kafaihi, kedua telapak tangan. Nah, ini ya anggota sujud yang 7 tadi, jabhah kita, batuk kita, dahi kita. Kemudian yang berikutnya adalah kedua lutut. Kemudian wa ba'di batni kafaihi, kedua telapak tangan. Dua telapak tangan. Minar rohah wa butunil asabi'i wa ba'di batni asabi qadamaihi, dan jari-jari tangan bagian dalam serta bagian ujung dari kedua kaki. Jadi itu ya. Jabhah, jidat, kemudian
rukbatai, dua lutut. Kemudian wa ba'di batni kafaihi minar rohah. Wa butunil asobi, telapak tangan dan jari-jarinya semua. Wa ba'di batni asobi qadamaihi, juga dua ujung jari-jari kaki. Bukan ujung-ujung jari-jari kaki. Maksudnya dari kelima jari kaki ini jangan sampai nggak ada satupun yang menyentuh sajadah. Kalau lima-limanya nganggang, nah sujudnya nggak sah tuh. Jadi harus menapak ketika sujud. Kalau nganggang tadi kita kuntilanak lagi. Nganggang katanya. Duna ma'ada zalika kal harfi wa atrafil asabi wa zuhrihima. Tidak wajib selain itu. Misalnya pinggir atau tepi jari, ujung jari dan punggung kedua telapak tangan atau kedua kaki. Nah, yang lainnya nih, ujung-ujung jari tangan, kemudian tepian-tepiannya, ini gak wajib. Yang wajib itu cuma yang bagian dalam. Walau qata'at asabi'u qadamaihi, seandainya jari kedua kakinya putus. Wah. Ini orang misalkan kecelakaan, mobil mendalik gitu kan. Kemudian semua jari-jari di kakinya nih nggak ada, putus gitu. Nggak ada jarinya aja. Ya. Karena faktor kecelakaan tadi atau mungkin bawaan dari lahir gitu ya. Wa qadara ala wadi syai'in, namun ia dapat meletakkan sebagian dari kedua telapak kakinya, maka yang demikian itu tidak wajib. Lam yajib kama qada'u kalamu syekhuna. Jadi untuk yang jari-jari kakinya nggak ada, ya udah sekedarnya aja, ya, semampunya dia gitu. Wala yajibu tahamulu 'alaiha, tidak wajib menekan anggota tersebut selain dahi tadi, selain jidat. Bal yusannu ka kashfi ghairi rukbatayhi, bahkan hanya sunnah hukumnya. Wa sunnah fi sujudi, misalnya membuka selain kedua lutut ketika sujud. Misalnya membuka selain kedua lutut. Wa sunnah fi sujudi, ketika sujud disunahkan wad'u anfi, meletakkan atau menyentuhkan hidung kita. Bal yuta'akkadu bi khairi sahihin, bahkan sunnah juga, sunnah muakkad hukumnya. Jadi menyentuhkan hidung ke sajadah itu hukumnya sunnah, bahkan sunnahnya sunnah muakkad. Ya, sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Makanya kita dianjurkan ketika sholat itu bawa sajadahnya wangi gitu kan. Tapi saya juga kadang lupa aja itu. Nah, faktor kebiasaan tadi ya. Supaya apa? Ya supaya itu tadi ketika hidung kita ke tempat sujud tadi itu nyaman gitu. Kalau bau kan ya tadi nggak khusyuk lagi itu. Larinya ke situ lagi. Wa du'anfin bal yuta'akkadu li khabari sahihin minas sama wa ukhtira wujubuhu. Nah, wa yusannu wa rukbatayhi awalan mutafarriqaini, disunahkan meletakkan kedua lutut sambil merenggangkan sejengkal. Jadi lututnya ini jangan dirapetin ketika sujud. Rengganginlah kira-kira sejengkal kurang lebih, atau kira-kira senyamannya badan kita aja. Ya, jangan dirapetin. Atau jangan terlalu renggang juga. Nanti malah deprok yang ada. Ya. Kurang lebih sejengkal. Sesuaikan aja sama ukuran badan kita masing-masing, nyamannya segimana, ya. Wa yusannu wa rukbataini awalan mutafarriqaini qadra sibrin summa kafaihi khadwa mankibaihi. Kedua telapak tangan sejajar dengan kedua bahu
ada dahi, ada bahu. Awas, bisa ketukar tuh. Rafi'an dzira'aihi 'anil ardi wa nasyiran asabi'ahu madmumatan lil kiblati. Sambil menganggangkan kedua siku dan menghamparkan jari ketika menghimpunnya ke arah kiblat. Jadi jarinya diapain tadi? Biasa aja kita renggangin gini, enggak, jangan terlalu rapat juga, ya biasa aja. Dan serta menghimpunnya ke arah kiblat. Jadi semua harus ke arah kiblat. Jangan sampai kita sujud tangannya kemana-mana gini. Apalagi sampai ke belakang. Wah, itu ribet tuh. Ya. Tsumma jabahatihi wa anfihi ma'an. Kemudian meletakkan dahi dan hidung secara bersamaan. Nah, ini juga ada apa ya? Ada sedikit perbedaan. Kalau kita kan biasanya yang turun tuh apa dulu? Lutut. Ya kan? Kemudian tangan, baru jabhah dan hidung. Tapi ada sebagian dari mazhab yang lain itu apa dulu? Tangan dulu. Baru lutut. Ya. Kenapa bisa beda kayak gitu Pak Yudi? Karena kesehatan. Kalau saya waktu sakit itu tangan dulu. Tangan dulu. Biar apa? Karena kan kalau ini nggak kuat. Nggak kuat. Menopang tubuh. Waktu kondisi lemas itu tangan dulu. Ya. Jadi ada perbedaan tuh. Kalau yang mazhab Syafi'i dengan lutut dulu, ini referensi hadisnya melihat sholat ketika Rasul masih segar. Masih kuat. Tapi yang mensyariatkan harus tangan dulu, itu referensinya adalah ketika sahabat melihat Rasul dalam kondisi ya umur 50 ke atas lah. Itu tangan dulu tuh. Biasanya kan kalau sudah rentak, tadi tuh kata Pak Yudi untuk nahan supaya ini kan lebih kuat pakai tangan. Mana yang benar? Semuanya benar. Karena ada dasarnya. Ada referensinya, ada hadisnya. Yang nggak benar, yang sholat nggak sujud. Itu nggak benar. Sholat nggak sujud. Gimana? Aduh. Ya, tapi kalau di sini runtutannya pertama lutut, kedua tangan, ketiga jidat atau dahi bersamaan dengan hidung. Wa tafriqan qadamahi qad yasira. Nah, di sini ada lanjutannya. Disunahkan pula merenggangkan kedua telapak kaki sejengkal dan menegakkan sambil semua jari dihadapkan ke arah kiblat dan membukakannya dari ujung lain dan membukanya dari ujung lain. Jadi sunnahnya itu afdolnya ini tegak nih si jari kita nih. Dan si kaki kita nih telapak kaki. Sedangkan jari-jarinya seperti tangan mengarah ke arah kiblat. Afdolnya gitu. Tapi mungkin karena asam urat atau apa kan, orang ada aja kendalanya. Ya udahlah, yang penting jari-jarinya itu ke sajadah. Pak, atau 5-5-nya apa gimana? Ya, kalau 5-5-nya nggak bisa, perwakilan aja nggak apa-apa. Perwakilan salah satu. Ya, jangan maksain. Tapi kalau memang sanggup, afdol, utama. Tapi yang wajibnya, yang penting jari itu napak. Gitu ya. Jadi kalau mau cari sholatnya, pahalanya, levelnya afdol, ya lakuin secara maksimal. Tapi balik lagi kan kita semua punya keterbatasan. Maka ada rukhsah, ada keringanan dalam ibadah itu. Ya udah kita lakukan semampunya kita. Asal jangan dibikin-bikin. Kita mampu afdol, tapi kita bikin sekedarnya. Nah, ini penyakit nih. Ya. Mentang-mentang ngaji,
terus ngakal. Ini yang punya ilmu tapi ngakalin nih. Kadang ada juga yang modelnya kayak gitu loh. Tahu sholat itu rukunnya ini. Ya udah ini kerjain rukun-rukunnya aja biar cepet katanya. Ya. Tahu wudhu itu rukunnya yang ini yang boleh dibasuh, ini mah sunnah doang. Dia tinggalin tuh yang sunnah-sunnahnya, yang dikerjain cuma yang wajib-wajibnya doang. Biar apa? Praktis, cepat. Nah, ini berarti itu ilmunya dipakai buat ngakalin. Ibadahnya sah, bener sah, tapi nggak dapat pahala afdol, pahala keutama. Ngakalin hukum kayak gitu. Sampai di sini dulu, ada pertanyaan? Enggak. Silahkan. Itu kembali yang tadi Pak Ustadz, yang waktu sholat pada waktu mau sujud, ada yang pakai lutut dulu, ada yang pakai Tangan dulu. Mungkin kalau saya menerjemahkan, idealnya pada waktu posisi usia masih sehat, kita harusnya layaknya pakai dengkul. Kalau misalkan udah usia 50 atau kondisi lagi sakit, pakai tangan. Nah, itu balik lagi kita pakainya mazhab siapa. Kalau mazhab Syafi'iyah, ya patokannya tadi turutannya pakai lutut dulu. Kalau mazhab yang lain, walaupun dia masih muda ya tangan dulu. Nah, tinggal kita referensinya menggunakan mazhab yang mana. Gitu. Itu tapi lututnya bareng atau satu-satu Pak? Afdolnya bareng. Tapi mungkin ada biasanya kanan dulu baru kiri gitu. Bareng. Tapi mungkin ada kendala, mohon maaf, orang-orang yang berat badannya lebih gitu kan. Dia kalau bareng itu agak susah. Soalnya saya sering ngamatin murid saya di Jakarta tuh banyak yang masih muda tapi udah ini badannya obesitas. Ya gitu, kalau sujud dia satu-satu tuh. Kanan dulu, kadang kiri dulu dia tuh. Hah? Ya. Nah, ya tadi tuh afdolnya ya bareng. Seimbang. Tapi kalau mazhab itu tidak kaku kan, dalam arti kata dalam sholat ada kemudahan jika misalkan orang sakit atau orang obesitas gitu. Iya, boleh kan? Boleh. Obesitas ini nunjuk ke sana. Saya nunjuknya begini, obesitas. Iya, ada rukhsah tadi itu nggak kaku. Ya. Takutnya nanti kalau misalkan dipahami seperti itu kan, wah, gue ini harus ikuti mazhab ini, harus seperti ini gitu. Jadi anggapannya nanti kalau nggak mengikuti ajaran itu, sholatnya nggak sah, jadi dia nggak sholat gitu loh. Iya, tapi patokannya bukan umur seperti pertanyaan awal Pak Yudi tadi. Nah. Maksudnya kalau kita pegang mazhab Syafi'iyah sampai tua pun ya upayakan lutut dulu gitu. Kecuali ada udur. Ya. Ada baru kena rukhsah gitu. Sebaliknya yang pegang mazhab yang tadi itu tangan dulu, dia walaupun masih muda ya pakainya tangan dulu. Asal yang nggak boleh itu begitu sujud jidat dulu, bahaya itu. Tangannya gini. Langsung jungking itu. Ya. Satu lagi Pak Ustadz. Ya. Itu tadi Pak Ustadz bilang pada waktu sujud kita harus menekan atau ada power gitu. Antara jidat sama tempat sujud. Alas gitu kan. Tapi saya pernah dengar ceramah Ustadz Adi Hidayat itu kalau misalkan kita sujud itu jangan sampai meninggalkan bekas gitu loh. Karena itu nanti cenderungnya takut jadi ria atau apa gitu. Nah tadi itu kan di sini dimaksudkan menekan itu jangan terlalu kuat. Apalagi sambil digesek-gesek. Itu coba maksudnya sesuai keadaan ya. Iya. Jauh lah dengan kondisi masjid kita kan, mohon maaf ya, sejadahnya itu kayak amplas gitu. Kalau kita tekan keren. Iya. Lama-lama hitam itu. Iya, maksudnya menekan di sini tadi tenaganya nggak usah terlalu besar. Dan terlalu besar pun sakit kan, nggak nyaman kan.
Maksudnya power di sini kenapa disunahkan harus pakai power tadi, bahkan tadi ada yang mewajibkan, itu supaya kita nggak jadi orang yang sujudnya itu asal nempel doang gitu. Asal nempel langsung bangkit lagi. Nah, dikhawatirkan seperti itu, maka ya udah sujudnya tetap plus kasih power. Biar tadi itu biar sujudnya itu ajeg gitu. Sujudnya itu tumak ninahnya ke bawah dengan sempurna. Itu tujuannya seperti itu. Kalau masalah jidat hitam segala macam, nah itu kajiannya ini lagi tuh. Nanti ada polemik lagi tuh. Ya disitulah indahnya Islam, banyak banyak pendapat, banyak ijtihad, dan itu semua adalah hasanah yang harus kita. Ada yang memaknai jidat hitam itu emang jidatnya harus hitam, ada juga yang memaknai bahwa bekas sholat itu ya keluar dari masjid akhlaknya membaik gitu. Jadi bukan bekas secara fisik, tapi lebih kepada maknawi, lebih kepada sikap kitanya. Gitu. Wa ma'atahamulin bijabhatin, bersamaan dengan itu letakkanlah kedua dahi kita fakot ke tempat sholat seukuran berat kepalanya. Itu tadi ya. Apa balik lagi nih Pak Yudi? Nah, lanjut nih. Lalu kalau sujud boleh merem nggak? Nah, ini orang kadang ada pengen husunya sujud merem gitu kan? Gimana tuh? Wa yusannu fathu ainaihi halatas sujudi kama qala Ibnu Abdis Salam wa aqarruz Zarkasi wa yukrahu. Disunahkan membuka kedua mata ketika sujud. Makruh memejamkannya sebagaimana perkataan Ibnu Abdus Salam dan Imam Zarkasi yang menetapkan sebagaimana sunnah Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi ketika sujud itu sunnahnya matanya dibuka, jangan merem. Saya otomatis ininya kena sajadah kan jadi merem. Apa saking lebarnya ini kelopak mata gitu. Nah itu khawatirnya. Iya. Apalagi kalau sholat sendiri. Tadi rakaat berapa ya? Itu kadang kalau merem. Iya, kalau jamaah kan masih ada. Ya, jadi sunnahnya adalah membuka mata. Terus gimana? Ada orang yang kebiasaan nutup mata? Ya makruh. Batal mah enggak, cuman makruh. Itu kalau di outdoor Pak, kita mungkin sholat Jumat gitu ya. Terus kita udah telat mungkin udah setelah azan juga biasanya masih udah penuh, kita di pelataran tuh. Nah, kalau yang pelatarannya masih tanah kan, kalau musim kemarau mau nggak mau kita harus merem Pak. Ya, untuk menghindari debu tadi. Ya, balik lagi itu darurat, nggak apa-apa merem. Asal jangan keterusan meremnya. Kalau pakai sejadah dak. Lu kan pakai kurang, orangnya terbang-terbang. Pakai koran ya. Sudah kelapa loh. Ada mungkin kayak gitu. Ya. Tapi kebayang ya zaman Rasul kan belum ada keramik ya. Iya. Masih tanah, alas Masjid Nabawi dulu masih tanah. Tanah pasir itu. Iya, bahkan dulu sampai dikencingin sama orang-orang munafik juga itu ya. Tapi begitu beliau sebor lagi udah jadiin sholat lagi. Itu kan luar biasa tuh. Apalagi yang gurun pasir gitu kan. Tiup angin lagi sujud. Waduh, masuk semua itu. Ini kita syukur hidup di Indonesia. Perjuangannya nggak seberat beliau. Bagaimana tadi?
Wa yukrahu mukhalafahu tartib al-madhkur wa adama wad'il anfi. Menyalahi tertib tersebut serta tidak meletakkan hidung hukumnya adalah makruh. Nah, hidungnya juga diangkat termasuk makruh. Intinya gini. Ketika pekerjaan itu rukun ditinggalkan maka sholatnya batal. Tapi ketika itu sunnah ditinggalkan, batal mah enggak, tapi kena makruh. Jadi kan ini hanya sebagai ini aja kebalikannya gitu. Ya, kebalikannya. Kalau wajib kan kebalikannya haram. Kalau sunnah kebalikannya makruh. Ada yang netral namanya mubah. Mubah ini netral. Ya. Walaupun contohnya mubah kayak makan gitu kan. Apalagi tidur. Tapi kadang kalau kita tidurnya karena tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat, jadi wajib malah. Daripada melek terus maksiat kan, lebih baik tidur. Padahal tidur itu tadi mubah. Tapi karena kondisionalnya adalah kalau melek nih nantinya maksiat, maka tidurnya kita jadi wajib tuh. Selama tidur dapat pahala tuh, luar biasa. Contoh di kereta Pak Yudi. Nah, bener tuh, tarkul ma'asi tuh. Itu banyak kemana-mana. Lewat nggak? Iya, kalau tidur paling ininya resikonya bablas gitu. Lewat nggak? Kalau melek kan wah sepanjang jalan tuh dosa jalan terus. Hati-hati Pak Yudi. Saya bingung juga Pak Ustaz kalau kita di Jakarta, apalagi khususnya di ECB di Sudirman kan. Kita kalau misalkan keluar gitu jalan pakaian minim-minim. Kalau kita merem satu nggak bakal. Nggak usah merem, tundukin pandangan aja. Tundukin pandangan kan ada lagi lebih depan kita. Kan katanya kalau pandangan pertama masih rezeki. Iya Pak. Jangan sedih Pak Yudi. Nah, makanya jangan kedip karena kalau kedip gitunya pandangan kedua udah dosa itu. Nunggu ditanya orang Pak. Jangan kedip. Sampai kali. Paling ceweknya bingung nih apa nggak kedip-kedip katanya. Iya. Aduh, ngomong sama itu pacar ya nggak? Itu orang kurang aja. Aduh. Wa qaulu subhana rabbiyal a'la wa bihamdih salasan fis sujudi litiba. Ketika sujud juga disunahkan membaca kalimat subhana rabbiyal a'la. Berapa kali? 3 kali. Maha suci Tuhanku Allah dan maha luhur dan aku memujinya. Itu ya. Ya. Oh, kirain mau nanya. Mau nawarin martabak. Wa yazidu man marra nadban. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu. Orang yang sholat munfarid atau sendirian dan imam dia jadi imam di jamaah sunnah menambahkan doa setelah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi itu kalimat Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Tinggalin makmum nih makanya kepanjangannya. Bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Bolehlah ketika sujud terakhir boleh dibaca. Tapi emang sujudnya sunnahnya ketika jadi imam boleh dipanjangin bacaannya. Tapi minimal tadi tuh yang subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu ya. Wa yasanu iktsaru du'a fihi, disunahkan juga memperbanyak doa ketika sujud. Jadi boleh kita doa sujud itu. Jadi isinya doa semua tuh. Subhana rabbi Allahumma laka sajadtu wa bika amantu. Tapi ingat doanya kalau dalam bahasa Indonesia nggak usah di mulut. Ini lagi sujud doanya kencang pakai bahasa Indonesia lagi. Ya bubar sholatnya, batal. Yang denger juga bubar itu. Enggak, yang denger mah. Itu disunahkan setiap sujud atau pada akhir sujud aja? Setiap sujud. Setiap sujud. Doa. Kalau sholat berjamaah atau sholat sendiri?
Di sini kalau dia jadi imam atau sholat sendiri. Oh, berarti kalau kita makmum ya Ikutin imam. agak susah ya. Request bisa nggak Pak? Apa? Nanti sujudnya nggak lama-lama dikit. Request. Doa. Tapi kalau dalam bahasa Arab, apalagi ada tuntunannya seperti ini, ya silahkan dibaca pakai lisan gitu ya. Tapi kalau bisanya bahasa Indonesia, ya udah dalam hati aja. Apalagi sambil misalkan imamnya biasanya sujudnya lama gitu kan. Daripada kita sujud itu imam lama amat sih. Jadinya kan malah mojokin imam gitu kan. Ya udah baca doa aja. Kebanyakan gitu, Kita Pak. mohon kepada Allah. Kalau imam sujud lama amat imamnya. Iya itu manusia. Gerutu. Karena baca tidak habis ya Pak. Iya. Salib enggak? Salib. Jadi kalau Copot mata. Nah, kenapa dalam sholat itu harus ada sujud? Ini ada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Daud. Aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi wa huwa sajidun. Katanya. Keadaan hamba yang paling dekat dengan Tuhannya, dengan Robnya adalah pada saat sujud. Jadi itulah posisi atau waktu kita paling intim dengan Allah pada saat sujud itu. Maka kita disunahkan untuk banyak membaca doa. Ya. Faqominun ayyustajaba lakum. Niscaya doa itu akan diperkenankan bagimu. Wa mimma rawada fihi, sebagian doa yang warid yang diriwayat diajarkan oleh Rasulullah SAW secara turun temurun adalah doa Allahumma inni a'udzu biridhaka min sukhtika. Bukan Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'isi, beda lagi nih. Wa bi mu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika. Nah, ini jarang banget nih ada orang yang bisa ngamalin ini ya. Padahal luar biasa nih. Allahumma ighfir li dzambi kullahu diqqahu wa jillahu wa awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Qala fi rawdah tatwilus sujud afdalu min tatwilir ruku. Tuh. Kata Imam Nawawi dalam kitab Rawdah. Ini Rawdah nama kitab, Pak Yudi, bukan nama cewek. Beliau bilang memanjangkan sujud lebih afdal daripada memanjangkan ruku. Maksudnya melamakan sujud itu lebih utama ketimbang melamakan ruku. Gitu. Wah, udah masuk ke rukun berikutnya nih. Lanjut apa cukup? Ya, udah berat. Ada pertanyaan lagi mungkin, silakan. Mengenai sujud. Kalau sujud tadi kan disebutkan bahwa tangan kita, kaki kita ini kan harus menghadap ke kiblat, Pak. Padahal kan kita belum tentu tahu ini bahwa masjid ini fix kiblat, mengarah ke kiblat atau enggak gitu loh, Pak. Oke. Itu mesti bagaimana itu? Atau mungkin kita ngasih masukan, oh ini diverifikasi enggak ini kiblatnya gitu, Pak. Nah, Ya, Pak. Apakah seperti itu atau bagaimana, Pak itu? nah, itu balik lagi ke kesepakatan ulama ketika jauh dari kota Mekah ya. Itu cukup kodron aja, cukup kira-kira. Yang penting arahnya ke barat karena kita ada di posisinya di timur Mekah gitu. Nah, kalau ada teknologi yang bisa mengukur lebih akurat, ya lebih bagus. Ya. Nah, kalaupun ukurannya pas gitu kan, ya ujung-ujungnya kan bumi itu bulat, ya ke atas juga nggak bakal ke situ dan sampainya. Jadi kodron aja mas, sekira-kiranya aja. Yakin aja ya. Nah, jadi sekira-kiranya ke arah yang penting
karena kita ada di sebelah timur dari Mekah, Arab Saudi, ya kita menghadapnya ke barat. Gitu. Jadi nggak mesti harus persis itu ke arah kiblat tadi. Karena kalau itu kan ya merepotkan. Karena nggak semua orang bisa pakai, bisa paham. Gitu. Tapi alhamdulillah dengan adanya teknologi itu kan masjid sekarang ketika bangun masjid itu kan benar-benar orang ukurnya kan. Kalau dulu kan yang penting ada pengulon gitu. Hari Kalau sekarang ya agak nyerong ke kanan sedikit gitu kan, ada perubahannya. Itu sih. Oke. Ya. Nah, masih berkaitan dengan kiblat. Iya. Saya pernah waktu itu di Bandung di hotel. Nggak ada kiblat. Yakin aja lah perasaan saya kiblatnya ke sana gitu, saya sholat. Nah, kalau pas selesai itu nanya sama resepsionis, kiblatnya malah saya ngebelakangin kiblat. Nah, ini nanyanya terakhir sih. Enggak, pada waktu mau sholat nggak ada orang. Nggak ada orang. Tapi di bawah ada resepsionis. Di bawah ada pastilah. Kenapa nggak lari ke bawah? Kan waktunya mau habis. Di handphone nggak ada aplikasi arah kiblat. Waktu itu belum. Belum. Masih kuarti. Nah, kalau memang benar-benar nggak tahu, nggak apa-apa, insya Allah dimaafu, di rukhsah, ya, dihampura lah. Kecuali udah tahu arah kiblatnya ke situ, kita sengaja ke arah yang lain, mau modifikasi gitu kan, itu yang sholatnya nggak sah. Tapi kalau nggak tahu, ya nggak jadi masalah. Namanya juga orang. Kalau misalkan waktunya masih cukup. Iya, tapi yang nggak usah sebenarnya, nggak usah ngulang lagi, karena tadi ketidaktahuan kita. Gitu. Oke, cukup ya. Wasaminuha julusun. Pertemuan berikutnya insya Allah kita akan bahas rukun yang ke-8, yaitu duduk di antara dua sujud. Sumaqal wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf apabila dari jawaban-jawaban tadi ada yang masih kurang tepat, ada yang keliru. Mudah-mudahan kita bisa diskusikan lagi lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di Panudin